Halo semua, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah lembaga yang super menarik di Timor Leste namanya PCIC atau Polisi Ilmiah dan Investigasi Kriminal. Sebenarnya apa sih lembaga ini? Kenapa juga harus dibentuk? Dan apa dampaknya buat negara yang masih muda ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Coba deh kita bayangin, gimana caranya sebuah negara melawan kejahatan yang makin canggih? Tiap negara, apalagi yang lagi giat-giatnya membangun, pasti ketemu tantangan baru. Salah satunya ya kejahatan. Tapi gimana kalau kejahatannya itu naik level? Jadi lebih rapi, lebih terorganisir, lebih licik? Sistem hukumnya harus gimana dong? Nah, dilema inilah yang jadi alasan utama kenapa PCIC itu lahir. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu konteksnya. Ada tantangan kriminal baru. Supaya kita benar-benar ngerti kenapa PCIC ini ada, kita harus lihat dulu nih situasi yang waktu itu dihadapi Timor Leste. Kondisinya itu ya butuh pendekatan hukum yang benar-benar baru. Kuncinya ada di sini nih, di kutipan langsung dari dekret pembentukannya. Kalimat ini tuh bukan basa-basi birokrasi loh. Ini adalah sebuah pengakuan. Negara secara resmi mengakui kalau mereka sedang menghadapi bentuk-bentuk kejahatan baru yang lebih canggih dan terorganisir. Jadi kita nggak lagi ngomongin kejahatan jalanan biasa, tapi ancaman yang jauh lebih rumit. Dan untuk itu butuh orang-orang spesialis. Terus gimana Timor Leste menjawab tantangan tadi? Nah, inilah jawabannya. Lahirlah PCIC, sebuah badan yang memang dari awal dirancang khusus untuk jadi solusi dari masalah yang sangat spesifik ini. Dan inilah dia, PCIC. Lambang yang Anda lihat ini bukan sekedar logo biasa ya. Ini merepresentasikan sebuah institusi yang didesain untuk jadi ujung tombak investigasi kriminal modern. Simbol kekuatan, ketertiban, dan yang paling penting, ini adalah sebuah langkah besar ke depan untuk penegakan hukum di Timor Leste. Jadi, PCIC itu sebenarnya apa sih? Pasal 2 di dekretnya ngasih definisi yang spesifik banget. Badan Kepolisian Kriminal Superior. Coba deh perhatiin kata superior itu. Penting banget loh. Ini bukan berarti mereka sombong atau gimana ya, tapi ini soal spesialisasi. Artinya status mereka itu lembaga elit yang fokusnya ke tugas-tugas khusus, bukan unit polisi biasa. Struktur komandonya juga unik dan menurut saya cerdas banget. Gini, secara administrasi, mereka itu di bawah Menteri Kehakiman. Tapi, kalau udah urusan investigasi di lapangan, arahan fungsionalnya datang dari Kejaksaan Agung. Jadi kayak punya 2 jalur komando, gitu. Kenapa? Struktur ganda ini sengaja dibuat untuk menjaga investigasi mereka tetap independen, tapi di sisi lain akuntabilitasnya ke pemerintah juga tetap jalan. Oke, sekarang kita udah tahu PCIC itu apa dan posisinya di mana. Tapi, misinya apa dong? Yuk kita lihat tugas-tugas utama yang dipegang sama lembaga keren ini. Nah, misi mereka itu, seperti yang dijelaskan di pasal 3, punya beberapa pilar utama. Coba perhatikan deh, ini bukan cuma soal investigasi loh, mereka juga punya tugas pencegahan. Jadi, pusatnya informasi intelijen kriminal, menjalin kerjasama polisi internasional, dan yang paling dasar, ya membantu jaksa dan hakim. Ini pendekatan yang lengkap banget, 360 derajat buat ngurusin kejahatan. Dan ini nih yang penting banget buat dicatat, mereka itu nggak ngurusin semua kasus, fokusnya spesifik banget. Seperti yang bisa kita lihat di sini, wewenang mereka itu untuk kejahatan yang paling serius dan terorganisir. Mulai dari kejahatan kemanusiaan, pencucian uang, sampai kejahatan terhadap negara dan narkoba. Ini benar-benar negasin posisi mereka sebagai unit elit yang turun tangan buat ancaman kelas kakap. Nah, ini dia. Bagian ilmiah di nama PCIC itu benar-benar sebuah revolusi. Bisa dibilang jantung dari operasi mereka itu ya Laboratorium Polisi Ilmiah atau LPC. Menurut pasal 33, lab ini tugasnya bukan cuma ngumpulin dan periksa bukti, tapi juga menjamin kalau bukti itu bisa diandalkan. Ini perubahan yang fundamental banget loh. Dari investigasi yang mungkin dulunya tradisional, sekarang jadi penegakan hukum yang basisnya benar-benar sains, kuat, dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Kita semua tahu kan, kejahatan canggih zaman sekarang itu nggak kenal batas negara. Nah, PCIC dibangun dengan kesadaran penuh soal ini. Makanya pasal 7 secara jelas menugaskan PCIC buat menjalankan Departemen Interpol Nasional. Ini artinya apa? Artinya Timor Leste langsung terhubung ke jaringan polisi global. Ini langkah yang krusial banget buat melawan sindikat narkoba, pencucian uang, dan kejahatan lintas negara lainnya. Oke, jadi gimana sih mesin ini bekerja dari dalam? Yuk kita intip sedikit struktur yang dirancang untuk menjalankan semua misi yang ambisius ini. Strukturnya, kalau kita lihat, rapi dan jelas banget.
Ada unit investigasi utamanya, yaitu DCIC. Terus ada otak ilmiahnya, CLPC. Ada jendela internasionalnya, yaitu Departemen Interpol. Dan tentu saja, ada departemen pendukung yang mastiin semuanya lancar jaya. Tiap bagian punya fungsi yang jelas dan semuanya kerja bareng, kayak mesin yang terawat baik. Nah, struktur yang rapi ini juga membuka jalur karir yang jelas buat orang-orang di dalamnya. Kayak yang kita lihat di sini, seseorang bisa mulai dari jadi penyidik di lapangan, terus naik jadi kepala tim, sampai akhirnya jadi koordinator yang perannya lebih strategis. Ini cara yang bagus banget untuk membangun profesionalisme dan keahlian jangka panjang dari dalam organisasi itu sendiri. Oke, kita udah lihat misi dan strukturnya. Sekarang, yuk kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Jadi, apa sih artinya semua ini buat sistem peradilan di Timur Leste secara keseluruhan? Apa dampak nyatanya dengan adanya PCIC ini? Mungkin kutipan dari pasal 3 ini adalah hal yang paling penting dari semuanya. Ini bukan cuma soal nangkepin penjahat loh, tapi tentang bagaimana cara mereka melakukannya. Mandat utama PCIC itu adalah bertindak sesuai aturan hukum demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. Ini adalah fondasi untuk membangun kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik itu pilar utama dari negara hukum yang sehat. Jadi kalau kita simpulkan, pembentukan PCIC ini bukan sekedar nambah satu lembaga baru. Bukan. Ini adalah sebuah langkah modernisasi yang fundamental. PCIC memperkuat supremasi hukum, ngasih negara alat yang pas untuk melawan kejahatan paling sulit, dan di saat yang sama memastikan prosesnya tetap adil, ilmiah, dan terhubung secara internasional. Nah, kisah PCIC ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih luas untuk kita renungkan bersama. Ini menunjukkan gimana sebuah negara muda bisa secara proaktif beradaptasi dengan ancaman zaman modern. Dan ini bikin kita mikir, seberapa penting sih institusi-institusi khusus yang modern seperti ini? Apakah mereka adalah kunci untuk membentuk masa depan peradilan yang lebih efektif dan adil, bukan cuma di Timur Leste, tapi juga di seluruh dunia?